Ini adalah Desa Ciomas, sebuah desa yang memiliki ritme kehidupan sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun tak luput dari tantangan zaman. Di sini alam adalah guru pertama, dan kehidupan adalah pelajaran sejati. Seperti simfoni yang membutuhkan harmoni, desa ini juga memiliki nada sumbang. Nada yang berasal dari keterbatasan pendidikan dan irama sumbang dari lingkungan yang terbebani. Kami datang bukan sebagai konduktor yang memimpin. Kami datang sebagai bagian dari orkestra. Kami datang untuk belajar dan berbagi, untuk mencoba mencari nada baru yang bisa membuat simfoni desa ini menjadi lebih indah. Masalah fasilitas dari semenjak saya di sini dari tahun 2020 itu ada beberapa hal yang fasilitas di sekolah itu agak sulit untuk dipenuhi. Yang pertama mengenai keadaan air. Di sini MCK-nya, kemudian air, karena memang sumber air di ini kan dataran tinggi dia ya. Ini kan posisinya dataran tinggi. Kemudian sumber airnya itu agak sulit didapatkan di sini gitu. Kemudian untuk dari segi bangunan, kebetulan memang kalau dilihat bangunan Ciomas 3 ini lengkap kelas 1 sampai 6, bahkan kita punya ruang KS, ruang kantor, kemudian ada perpustakaan, bahkan kita ada. Cuma memang kalau disebut layak agak kurang gitu, karena ada beberapa bangunan yang memang ada sedikit keretakan. Itu untuk fasilitas dari gedung. Ada nada yang terselip. Banyak anak-anak yang punya semangat tapi tak punya akses. Banyak guru yang punya dedikasi tapi tak punya alat. Dan punya teman banyak di sini. Kalau guru juga baik. Terus aku di sini cuman gak nyaman doang. Gak ada kipas, gerah, AC-nya kotor. Kami tidak memberikan konser. Kami hanya memberikan nada, sebuah pojok baca yang menjadi melodi baru bagi mimpi mereka. Aku tuh bisa baca. Terus teman-teman aku juga bisa baca. Terus aku senang bisa baca. Aku juga senang ke teman-teman aku bisa baca. Sebuah irama baru yang kami namai Teman Belajar. Irama alam di Ciomas pun terganggu. Sungai yang seharusnya mengalunkan nada jernih, kini tersumbat oleh sampah. Sebuah irama sumbang yang mengancam kesehatan dan juga keindahan. Kalau warga sih kadang ada yang dilempar ke kali, kadang ke kebun sendiri. Kan di sini warganya ya punya pekarangannya kan luas gitu. Jadi masing-masing punya tempat sampah sendiri-sendiri. Ya mungkin ada yang buang ke kali, itu sih ya sepengetahuan warga lah. Kali ada yang buang mungkin siapa nggak tahu itu. Ya harapan Ibu Nunung sih gitu, yang buang sampah jangan sampai ke kali, karena kita kan apa-apa serba ke kali, karena kita itu mata air kita dari kali. Kalau di sini rata-rata ke kali lah yang itu,
karena kita ada di dataran tinggi, agak susah juga cari air. Kami percaya masalah besar bisa diatasi dengan langkah-langkah kecil. Dari tangan-tangan yang peduli, kami memulai sebuah simfoni. Simfoni gotong royong dari setiap tangan, setiap langkah adalah nada yang berharga. Kami sudah berupaya sebetulnya untuk cara pembuangan sampahnya supaya minimal tepat sasaran, jangan sampai buangkan. Cuma kami juga kebingungan kadang-kadang masyarakat ini selalu buang sampah kadang-kadang ke kali, ke belakang rumah, karena di khususnya desa Ciamas belakang rumahnya ada mungkin lahan-lahan kosong, misalnya perkebunan dibuangnya ke belakang, ke kebun dibakar, seperti itu yang saat ini terjadi di desa Ciamas. Kepada mahasiswa-mahasiswi UIN dalam KKN di desa Ciamas sangat membantu kami sebagai pemerintahan desa Ciamas. Mudah-mudahan masyarakat kami bisa menyadari tentang sampah. Mudah-mudahan kedepannya bisa tidak buang sampah sembarangan. Simfoni ini bukan hanya tentang membersihkan, tetapi juga menanam. Dari menanam pohon, menanam harapan, dan menanam kesadaran. Di masyarakat desa hutan sangat berpengaruhnya ya untuk lingkungan juga, untuk penghasilan juga kan, untuk masa jangka panjangnya ya itu. Bibit bahwa memang kan selama ini kan perhutani ya kerjasama dengan masyarakat juga bisa tumpang sari ya di kawasan hutan, karena kalau dulu ya ada pola PHBM ya, pengelolaan hutan bersama masyarakat. Sekarang kan pola kerjasama ya PKS itu banyak manfaatnya. Masyarakat kan bisa bercocok tanam juga, tumpang sari karena di kawasan hutan ini. Untuk desa sendiri, saya berharap desa bisa lebih memperhatikan lingkungan lagi, masyarakatnya lebih bisa aware terhadap kemajuan zaman, lebih bisa aware terhadap lingkungan, lebih bisa aware terhadap pendidikan. Lalu untuk proker-proker mungkin ya, untuk KKN-KKN selanjutnya, saya sarankan untuk lebih concern lagi terhadap kepedulian lingkungan, di mana masih banyak sekali sampah-sampah atau bahkan masalah-masalah seperti polusi udara yang di sana cukup menjadi masalah yang kompleks di sana. Mungkin itu saja. Teruslah bangun fasilitas kesehatan, fasilitas pembelajaran sekolah, lalu fasilitas pembuangan sampah, karena menurut saya 3 fasilitas tersebut itu sangat berdampak lah untuk warga sekitar. Pesannya untuk desa, bila ada mahasiswa KKN lainnya dari UIN Jakarta untuk KKN di situ, semoga disambut dengan bahagia, ramah, tamah, begitu kira-kira. Kami tidak mengubah dunia. Kami hanya membantu mereka menemukan melodi dalam diri mereka. Melodi ilmu yang kini bersinar di mata anak-anak. Dan melodi alam yang kini mulai dirawat dengan penuh cinta.